Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Mirnawati dengan NIM 2022202931, program studi ilmu komputer pada mata kuliah komputasi awan dengan dosen pengampu Bapak Dirman Skom Mkom. Nah, pada tugas kali ini saya akan menjelaskan mengenai migrasi server ke dalam cloud dan migrasi server ke dalam klien cloud. Nah, di sini sebelum kita lanjut pada pembahasan migrasi server ke dalam cloud, itu pertama-tama kita harus mengetahui dulu sebenarnya kata migrasi ini apa. Nah, pasti dari kalian mungkin akan bingung juga sebenarnya mengenai apa sih sebenarnya migrasi ini. Nah, jadi sebelum kita lanjut pada pembahasan yang lebih lanjut, nah di sini saya akan menjelaskan bahwa migrasi itu merupakan dari kata migrasi ini. Migrasi itu merupakan sebuah perpindahan gitu. Nah, jadi ketika kita kaitkan antara migrasi dan cloud ini, nah itu bisa disimpulkan bahwa migrasi itu merupakan sebuah proses pemindahan data bahkan aplikasi dari penyimpanan lokal ke dalam cloud computing atau ke dalam komputasi awan. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa migrasi itu sebuah perpindahan. Jadi ketika kita kaitkan ke dalam cloud, maka migrasi itu merupakan sebuah perpindahan atau proses perpindahan data aplikasi dari tempat penyimpanan lokal ke dalam cloud computing. Jadi untuk pembahasan selanjutnya, nah tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai migrasi ke dalam cloud. Nah, sesuai dengan judul tugas kita bahwa kita akan memigrasikan server ke dalam cloud. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui sebenarnya server itu apa, jenis-jenis server itu apa. Nah, di sini penjelasan dari server itu adalah bahwa gimana itu server adalah sebuah sistem komputer gitu, sebuah sistem komputer yang memiliki resource yang besar dan lainnya khusus untuk kebutuhan komputer atau perangkat lain yang seperti kliennya. Jadi secara tidak langsung bahwa server ini tuh merupakan sebuah layanan gitu, sebuah layanan yang tujuannya hanya untuk memberikan kebutuhan bagi para pihak klien untuk dapat mengakses sebuah informasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya singkatnya server itu merupakan sebuah layanan gitu, layanan yang menyediakan sebuah begitu banyak informasi bagi para penggunanya. Server ini tentunya pasti memiliki berbagai macam jenis. Jadi adapun jenis-jenis server itu yang pertama adalah web server. Jadi sini web server itu pasti kalian dan bahkan teman-teman yang lainnya mungkin agak bingung kenapa di sini web server itu saya hanya menuliskan HTML, CSS, PHP dan JavaScript. Karena kenapa? Itu dari kata webnya saja gitu. Dari kata webnya itu bisa kita tarik bahwa web itu yang merupakan sebuah perangkat lunak yang di dalamnya itu dapat menjalankan sebuah website. Nah, tentunya website server ini itu digunakan sebagai sebagai sebuah pusat pengaturan dalam memproses bahkan menyimpan berbagai data website seperti dokumen HTML, CSS, PHP, JavaScript dan bahasa pemrograman lainnya gitu. Nah, jadi web server ini itu dia merupakan sebuah pusat pengaturan bahkan
pusat pengaturan dalam memproses sebuah website seperti dokumen HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Nah, itu dia untuk penjelasan web servernya. Nah, untuk jenis server yang kedua itu adalah mail server. Nah, jadi ketika kita melihat sebuah pengertian dari mail server ini itu bahwa mail ini merupakan sebuah fasilitas sebuah fasilitas pengolahan dan penyimpanan data email pengguna. Seperti yang kita ketahui ya bahwa email ini tuh dia merupakan merupakan sebuah surat elektronik. Nah, jadi setiap klien user itu dapat memigrasikan sebuah data-datanya ke dalam email server ini gitu, sehingga si user yang kedua dapat mengambil data yang ada pada email si user satu, dan bahkan ketika si user satu ingin menyimpan data-data ke dalam email itu merupakan sebuah hal yang bagus, karena memang mail server ini merupakan dia sebuah pengolahan penyimpanan data bagi penggunanya. Nah, jadi untuk jenis server yang kedua itu adalah application server. Karena kenapa ya? Karena memang dalam server ini tuh dia merupakan sebuah aplikasi juga, dia sebuah pemberi layanan aplikasi. Nah, jadi ketika si klien yang berupa pemilik perusahaan ingin menyimpan aplikasi-aplikasi perusahaannya ke dalam server cloud, itu merupakan hal yang bagus, karena di satu sisi cloud itu merupakan penyimpanannya sangat tidak terbatas, terus dapat diakses kapanpun. Nah, terus aplikasi server juga itu dia bisa digunakan untuk mengeksekusi suatu prosedur gitu, baik itu program maupun script, sehingga aplikasinya dapat berjalan. Nah, biasanya ketika web server digunakan untuk membuka website statis, maka di mana informasi konten di dalamnya itu tidak berubah. Tetapi ketika application server bisa digunakan untuk membuat website atau aplikasi yang dinamis, maka seperti objek pooling, layanan pesan atau aplikasi transaksi dan lainnya. Nah, jadi itu application server juga ini kita bisa memigrasikannya ke dalam cloud computing tuh, karena aplikasi ini merupakan bagian dari server juga. Nah, jadi si server ini dia memiliki berbagai macam jenis, seperti apa yang saya jelaskan tadi, itu adalah web server, mail server, aplikasi server, yang dimana semua jenisnya ini dapat kita pindahkan ke dalam cloud computing. Terus untuk jenis yang selanjutnya itu adalah di sini ada database server. Nah, database server ini itu dia merupakan pastinya ini sebuah sistem komputer ya, sebuah sistem komputer yang menyediakan layanan penyimpanan dan bahkan mengambil data gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa database itu dia memang tujuannya selain untuk menyimpan ya, kita sebagai klien dapat mengambil pula data-data yang ada dalam data server tadi. Nah, jadi server ini dia selain ketiga jenis tadi, dia juga memiliki jenis database server ini, yang dimana database server ini merupakan sebuah layanan untuk mengakses dan mengambil data ke database, serta jenis server ini dia banyak digunakan perusahaan untuk menyimpan dan bahkan mengolah data seperti informasi mereka. Nah, jadi misalnya ini sebuah perusahaan melakukan sebuah hosting, dan ketika data-datanya mereka simpan ke dalam cloud, yaitu berupa web hosting. Nah, maka mereka sewaktu-waktu dapat mengambil data-datanya itu tanpa perlu membuka exam yang ada dalam komputernya gitu, karena memang data-datanya sudah tersimpan memang ke dalam web hosting yang ada pada server tadi. Nah, terus untuk jenis server selanjutnya adalah proxy server atau jaringan internet.
Nah, mungkin teman-teman semua bakal bingung gitu, apa sih sebenarnya proxy server ini? Nah, proxy server itu merupakan sebuah perangkat gitu, sebuah perangkat komputer yang menyediakan layanan proxy berupa jaringan internet. Jadi sistem yang memungkinkan kita untuk mengakses jaringan internet dengan IP yang berbeda dari IP asli perangkat Anda gitu. Nah, jadi layanan proxy server ini itu dia merupakan dapat mengamankan identitas user saat mengakses internet gitu. Serta dia pada proxy server ini ada yang namanya pembatasan akses pada sistem tertentu sehingga pemblokiran akses ke situs dan media sosial. Nah, terus untuk jenis database. Nah, untuk jenis server selanjutnya itu adalah file server gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lainnya mungkin pada bingung gitu. Sebenarnya jenis-jenis server yang satu ini itu file server ini apa gitu. Nah, file server itu merupakan sebuah jaringan gitu. Dia itu sebuah jaringan, beda halnya dengan proxy server tadi. Sedangkan proxy server tadi tidak menyediakan jaringan. Sedangkan file server ini dia merupakan sebuah jaringan gitu. Jadi, yang ini menyediakan jaringan, sedangkan ini merupakan jaringannya gitu. Nah, jadi ketika sebuah sistem komputer ingin menyimpan bahkan mengelola semua data komputer pada sebuah jaringan, maka data tersebut meliputi file dokumen, gambar, video, musik, dan lain sebagainya. Nah, jadi file server juga ini bisa kita artikan sebagai informasi gitu, sebagai informasi dan komunikasi yang terjadi antara jaringan komputer. Jadi sudah jelas ya bahwa migrasi server cloud ke dalam cloud itu adalah sebuah proses pemindahan data-data, baik itu berupa aplikasi, jaringan, terus file, penguploadan file, itu semua bisa dilakukan ke dalam cloud itu. Dan tentunya semua proses pemindahan itu ya pasti ada cara-caranya gitu, ada step by stepnya. Pembahasan selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan migrasi server. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Pasti setiap proses penginputan, proses pengolahan itu pasti memiliki yang namanya kelebihan ataupun kekurangan. Nah, jadi di sini kelebihan gitu. Kelebihan dari migrasi server. Nah, pertama biaya. Nah, biayanya itu sangatlah terjangkau. Ketika kita melakukan sebuah proses migrasi data-data baik itu aplikasi, server-server yang lainnya, itu ketika kita migrasikan ke dalam cloud, maka dia memiliki biaya yang sangat terjangkau gitu, biaya yang sangat murah. Beda halnya ketika kita memigrasikan ketika kita memigrasikan data ke komputernya kita, atau misalnya kita ingin menginstal sebuah aplikasi. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa banyak kemudian aplikasi-aplikasi yang bajakan, sehingga kita itu diharuskan untuk memang menginstal sebuah aplikasi yang bukan bajakan. Nah, jadi karena kita ingin menginstal sebuah aplikasi yang bukan bajakan, nah tentunya itu dia berbayar gitu, dia memiliki biaya yang sangat mahal. Beda halnya ini dengan migrasi server ke dalam cloud. Nah, jadi kalau misalnya kita migrasi server ke dalam cloud, ya maka dia memiliki biaya yang sangat terjangkau gitu. Terus untuk kelebihan yang selanjutnya, data tidak akan hilang. Ya tentu, yang namanya cloud ya sebuah penyimpanan data-data, ya tentunya data itu tidak akan hilang selama kita masih mengetahui sandi dan selama datanya kita itu tidak diakses dan tidak dirusak orang lain gitu. Nah, terus untuk kelebihan selanjutnya adalah penyimpanannya sangat luas.
Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa cloud computing itu dia memiliki penyimpanan yang tidak terbatas, penyimpanan yang begitu banyak. Jadi, sebanyak apapun data server yang kita migrasikan ke dalam cloud, maka itu tidak akan terjadi sebuah kesalahan atau apa, karena memang cloud itu dia menyediakan sebuah penyimpanan yang begitu luas gitu. Jadi untuk kelebihan yang terakhir itu adalah fleksibel. Nah, memang ketika kita yang namanya cloud ini tuh dia prosesnya sangat fleksibel. Ketika kita ingin memindahkan datanya kita ke dalam cloud, ya dia prosesnya atau step by stepnya itu sangatlah fleksibel gitu. Misalnya ini kita ingin memindahkan data-datanya kita dalam bentuk kode HTML gitu, dalam bentuk kode HTML ke dalam web server seperti web hosting. Nah, step by stepnya kalau sesuai pengalaman saya itu ya prosesnya sangat simple, mudah ya, dimana itu dia hanya kita perlu membuat akun saja. Terus setelah kita membuat akun, di situ kita hanya diarahkan untuk menyimpan data-datanya kita, database-nya kita ya, seperti yang saya jelaskan tadi gitu, bahwa cloud itu dia merupakan sebuah tempat penyimpanan gitu. Nah, setelah kelebihan yang kita ketahui, yang saya jelaskan, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kekurangan dari si migrasi server ke dalam cloud ini. Yang pertama itu tidak ada perlindungan yang privasi. Ya memang yang namanya cloud computing itu kan yang pegangnya bukan kita gitu. Kita hanya sebagai klien yang dapat mengaksesnya saja. Nah, jadi kita tidak perlu heran gitu kalau sewaktu-waktu nanti data-data kita akan kena hack, bahkan akan kehapus. Nah, itu kita ya wajar saja gitu, karena memang perlindungannya tidak privasi gitu. Perlindungannya tidak terlalu akurat. Nah, terus sini pelayanannya kurang. Memang ketika kita memigrasikan sebuah server kita ke dalam cloud, mungkin ada sebagian pelayanannya memang sangat kurang gitu. Nah, baik, untuk penjelasan yang selanjutnya itu adalah, nah, setelah kita menjelaskan mengenai migrasi server ke dalam cloud, nah sekarang itu saya akan menjelaskan mengenai migrasi klien ke dalam cloud. Nah, apa sih migrasi klien? Maksud dari migrasi klien ke dalam cloud ini? Nah, seperti apa yang saya jelaskan pada penjelasan yang pertama tadi mengenai migrasi server ke dalam cloud. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa server ini dia itu memiliki berbagai jenis, baik itu aplikasi, baik itu jaringan, baik itu file, itu semua merupakan bagian dari server. Nah, tentunya ketika kita telah mengetahui itu, pasti ini sudah ada bayangan sedikit gitu mengenai migrasi klien ke dalam cloud. Ketika kita melihat gambar yang ada di bawah ini, itu kita bisa tahu gitu bahwa kita sebagai klien itu kan kliennya baik itu berupa Android, baik itu berupa laptop, PC, ataupun klien yang lainnya, itu kita dapat mengakses data-datanya kita ke dalam cloud gitu. Nah, pertanyaannya gitu, apa data-datanya? Itu data-datanya tergantung kita. Data-datanya baik berupa aplikasi kah, datanya dapat berupa sebuah penyediaan jaringan, atau datanya dapat berupa database, yaitu tergantung dari kebutuhannya kita gitu, tergantung dari sekitarnya mau migrasikan apa ke dalam cloud. Nah, jadi ketika disimpulkan itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa migrasi server ke dalam cloud ataupun migrasi klien ke dalam cloud itu merupakan sebuah proses pemindahan data yang dilakukan oleh user atau klien ke dalam cloud computing dengan memindahkan berbagai macam data, baik berupa data aplikasi, jaringan, database, dan
lain sebagainya gitu. Nah, jadi cloud computing ini dia memudahkan kita untuk kemudian menyimpan semua data-data kita, baik itu dia berupa jaringan atau aplikasi dan lain sebagainya, itu memudahkan kita untuk mentransfer atau memindahkan data-data kita ke dalam cloud yang memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya presentasi saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.